maupun melalui doa yang dipanjatkan demi untuk pelayanan boleh berjalan dengan baik. Ketiga, kegiatan pelayanan usia indah Jemaat Rantepao. Kebaktian lansia Jemaat Rantepao hari Senin 22 November 2021 dilaksanakan pada pukul 9.30 sampai selesai. Harap Bapak Ibu para lanjut usia untuk hadir pada kebaktian tersebut. Keempat, pelajaran katekisasi. Pelajaran katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat dan Minggu pukul 15 atau jam 3 sore di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Kelima, pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7, yaitu Saudara Mikael Pengutan Tondok ST dengan Saudari Reni Sarungalo yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 pukul 9 sampai selesai. Tempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Malango Klasis Rantepao, dan pada hari yang sama resepsi pernikahan dilaksanakan pada pukul 12 tempat Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan doa dari warga Jemaat Rantepao. Keenam, retreat katekisasi PPGT dari Jemaat Kanaan Hombes Batu, Klasis Palopo, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sampai dengan Sabtu 27 November 2021 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Dimohon dukungan doa warga jemaat. Ketujuh, pundi khusus pada hari ini akan diperuntukkan pada paduan suara Jemaat Rantepao untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Pemda Toraja Utara dalam 4 jam kebaktian Jemaat Rantepao, yakni pukul 6, 11, 16, dan 18. Dan pada pukul 9 diperuntukkan kepada retreat katekisasi jemaat dari Hombes Batu Palopo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Kedelapan, mengenang warga Jemaat Rantepao yang meninggal di tahun 2021 menurut kalender akhir tahun gerejawi. Bapak Ibu boleh membacanya di dalam warta jemaat. Ada warta tambahan dari PPGT kelompok 2 dan kelompok 3 akan melaksanakan ibadah PPGT pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 pukul 18 di rumah Saudari Inesti dan Saudari Sri. Dimohon rekan-rekan PPGT untuk hadir bersama-sama di dalam ibadah. Demikian warta jemaat dan penekanan warta jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat beribadah. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus.
Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita semua. Nyata bahwa pada saat ini kita boleh dimampukan berkumpul kembali dalam rumahnya yang kudus untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita mau menghadap Allah. Dan kita berkata, terpujilah Tuhan, pemelihara hidup kita. Hanya oleh anugerahnya hari ini kita dapat memasuki akhir tahun gerejawi, yaitu minggu terakhir menurut kalender liturgi yang dimulai dari Minggu Advent pada tahun lalu. Minggu berikutnya kita masuk Minggu Advent yang adalah awal kalender liturgi yang baru. Minggu ini sering pula disebut Minggu Kristus Raja. Minggu di mana kita merenungkan dan menghayati keagungan dan kebesaran kasih Allah dan menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi termasuk manusia. Pada kesempatan ini kita mengenang cinta kasih dan keteladanan orang tua saudara-saudara kita yang meninggal dunia sepanjang tahun ini. Mereka telah tutup usia dan kita percaya bahwa mereka ada dalam penguasaan Tuhan. Dan kepada Tuhan kita bersyukur atas cinta kasih dari mereka sewaktu mereka masih hidup. Dan dalam perenungan minggu ini kita dituntun dalam tema Raja di Kerajaan Kekal. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita melakukan Mulia Mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bersama kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa perbuatan yang kita lakukan secara dalam sepanjang tahun ini,
Kita sedang berada di akhir tahun gerejawi. Karena itu, mari kita berkata, ya Tuhan yang pemurah, di akhir tahun gerejawi ini kami sungguh menyadari bahwa hari-hari perjalanan hidup kami ada banyak pelanggaran yang telah kami perbuat, menyakiti sesama, juga perbuatan kami yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sungguh karena kemurahan dan anugerah-Mu lah kami masih dapat menjalani hidup sekalipun berulang kali jatuh dalam dosa. Seperti pemazmur menyadari bahwa jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sungguh kami tidak akan tahan jika Engkau membalas setimpal dengan dosa kami. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah mengampuni kami dari segala pelanggaran yang tidak Engkau kehendaki. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Berkat Tuhan selalu tercurah bagi kita. Berkat Tuhan selalu cukup bagi kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita nyatakan ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan dan berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 4. Sambil pundi dijalankan, kita melakukan apalah arti ibadah. Tuhan
Mari kita berdoa. Padamu ya Bapa, pada malam hari ini kami mengangkat puji dan syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus malam ini kami datang membawa ungkapan syukur ke hadapan-Mu. Tuhan memberkati agar dapat digunakan dengan baik secara bertanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkat-berkat yang ada pada kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk menggunakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami hidup layak bersyukur di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, kita berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Dan dengan sepenuh hati pada saat ini, kita akan masuk ke hadirat-Nya. Kita akan menyembah dan kita tersungkur di hadapan-Nya. Ku bawa korban syukurku. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan malam hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari kitab Daniel pasal 7. Kitab Daniel pasal 7. Ayat 9 sampai 14. Dan bacaan kedua dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 18. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat 37. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan malam hari ini, mari kita satukan hati kita, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sungguh percaya bahwa kami boleh berada di akhir tahun gerejawi pada bulan November
yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Perjalanan hidup yang kami jalani, suka duka kehidupan silih berganti. Ada begitu banyak hal yang kami alami, yang kami rasakan, yang kami boleh lalui. Sungguh ya Tuhan, suka duka mewarnai kehidupan kami. Namun kami bersyukur bahwa sampai pada saat ini kasih-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami. Engkau Allah kami yang tidak membiarkan kami dalam menjalani berbagai pergumulan tantangan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya bahwa kami dimampukan untuk boleh melewati dengan baik semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu. Hingga malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dipersekutukan, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Bapa di surga, kami rindu bersama untuk mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Firman yang telah tersedia di hadapan kami, untuk kami mau baca dan kami mau renungkan bersama. Berkati ya kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang Engkau pakai maupun segenap jemaat-Mu yang boleh hadir bersama dalam ibadah, dalam ruangan di tempat ini, maupun umat-Mu yang boleh beribadah secara virtual di berbagai tempat. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk senantiasa boleh merindukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kekuatan hikmat-Mu yang sungguh akan memampukan kami, biarlah kiranya firman ini akan terus boleh menjadi pegangan hidup kami di dalam kami menjalani hidup anugerah-Mu. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita yang pertama terambil dari Daniel pasal 7 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Daniel pasal 7 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan, sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkannya, yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin firman Tuhan. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 18. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan, maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga pua. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sesuai dengan kalender gerejawi, kita sedang berada di akhir tahun gerejawi.
Ya mungkin kita bertanya, kita baru berada pada pertengahan November, tetapi kita sudah berada di akhir tahun gerejawi. Ya, jadi ini adalah sebuah siklus dari tahun gerejawi yang dimulai dari minggu Advent pertama. Ya, minggu depan tanggal 28 November kita sudah masuk dalam Advent pertama. Kemudian berakhir pada tahun depan yang akan datang pada November. Ya. Jadi itu perputaran atau siklus dari kalender gerejawi yang kita anut bersama-sama. Dan di akhir tahun gerejawi ini kita bersama-sama memahami bahwa akhir tahun gerejawi ini biasa juga disebut sebagai Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja, di mana di dalamnya bersama-sama kita diajak untuk memahami tentang siapa Allah kita, dan bersama-sama kita mau melihat tentang siapa Raja yang sesungguhnya, yang akan berpusat pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seperti dalam kesaksian beberapa bacaan kita pada malam hari ini. Dan karena itu tema kita di akhir tahun gerejawi ini, Raja di Kerajaan Kekal. Raja di Kerajaan Kekal, Datunna Kaparentan Matontongan. Sekali lagi bahwa kita bersama-sama berada pada akhir tahun gerejawi atau Minggu Kristus Raja. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya tentu kita tahu dan kita bersama memahami kalau Raja itu dia adalah seorang yang punya kekuasaan. Raja itu adalah merupakan sebuah jabatan. Tetapi ya tentu berbeda dengan kita seperti bangsa Indonesia yang dipimpin oleh presiden. Ya, ada beberapa negara yang masih diperintah oleh raja. Dan kita tahu bahwa biasanya kalau ya sistem kerajaan itu berlaku secara turun-temurun. Ya, setelah ayahnya kemudian digantikan oleh anaknya. Namun semuanya itu punya batasan waktu. Sekali lagi bahwa semuanya punya batasan waktu. Apapun jabatan, apapun kedudukan, baik dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah organisasi atau kelembagaan, jabatan-jabatan itu semuanya ada waktunya atau ada masanya. Tidak ada orang yang memegang sebuah jabatan sampai dia meninggal, sampai seumur hidup dia memegang jabatan itu. Ya, karena itu ada periodisasi dalam sebuah jabatan-jabatan. Tetapi pertanyaannya ialah bahwa mengapa orang selalu berusaha dan mengapa orang selalu berebutan untuk mau memegang sebuah jabatan itu. Bahkan dengan berbagai cara orang bisa lakukan untuk bisa memegang jabatan itu. Contoh misalnya presiden atau gubernur atau kepala daerah, bupati, kepala lembang. Ya. Orang berusaha untuk bagaimana menarik simpati dari masyarakat untuk bisa menduduki jabatan itu. Dengan berbagai cara orang bisa lakukan.
Ya, termasuk dengan bagaimana mempengaruhi orang itu, misalnya dengan membagi-bagi uang untuk bisa mendapatkan sebuah jabatan kedudukan. Sekalipun tentu mereka tahu, mereka sadar bahwa jabatan itu hanya sementara, hanya mungkin berlaku 5 tahun, tetapi dia rela berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan materi yang luar biasa banyaknya hanya demi untuk jabatan itu. Pertanyaannya adalah bahwa mengapa orang begitu menginginkan dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan? Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu juga dalam organisasi gereja. Ya, mau jadi pimpinan, mau jadi pengurus OIG, dengan berbagai cara bisa lakukan ya untuk bisa mendapatkan. Ya, kalau mungkin mau lobby ya mungkin itu biasa terjadi. Ya, tetapi kalau sudah menggunakan ya uang, ya suap, ya itu sudah menjadi sebuah pertanyaan, ada apa? Hal lain yang biasa terjadi Bapak Ibu, kalau misalnya dia sudah menduduki jabatan itu, ketika orang sudah merasa nyaman, merasa enak, dia enggan untuk meninggalkan jabatan itu. Biasa maka sampai dan natulah mentampe di akhir periodenya, ya kadang sulit untuk bisa melepaskan jabatan itu. Bahkan ketika ada kesempatan lagi, dia ingin untuk mendudukinya lagi. Ya, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan, sebuah perenungan yang mendalam. Apa sesungguhnya motivasi untuk bisa dan mendapatkan sebuah jabatan? Ya, tentu dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan bahwa kalau dalam pemerintahan ingin membangun, ingin memperbaiki tatanan kehidupan dalam masyarakat, atau mungkin dalam organisasi gereja ingin membangun kehidupan persekutuan dan pelayanan, ya tidak masalah, silahkan saja. Tetapi kalau sudah tujuan yang lain lagi, hanya untuk kekuasaan, itu sudah menjadi sebuah pertanyaan. Bapak Ibu dan Saudara, sebuah gambaran yang kita baca bersama-sama pada malam hari ini, sebuah kehidupan, sebuah sikap yang ditunjukkan oleh manusia melalui penglihatan seorang Daniel. Daniel diperhadapkan pada penglihatan 4 kekuatan atau kerajaan yang disimbolkan dengan binatang-binatang buas. Mentalitas binatang tampak di sini, di mana siapa yang kuat itulah yang menang. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu kalau ya, tetapi kita tentu bisa menilai sendiri dalam setiap pemilihan. Siapa yang punya kekuatan itulah yang menang. Siapa yang bisa mempengaruhi orang itulah yang menang. Atau siapa yang punya banyak uang itulah yang menang. Ya, itu tentu menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan bagi kita bersama-sama. Dan ini gambaran yang disampaikan oleh Daniel dalam penglihatan tentang bagaimana mentalitas binatang yang ada, siapa yang kuat itulah yang menang. Mereka saling menerkam satu dengan yang lain, sehingga binatang terakhir yang digambarkan itu sangat menakutkan, dengan kesombongan atas kekuatan yang dia miliki, bisa menerkam 3 binatang yang terdahulu.
Dan sekalipun bahwa penglihatan ini menggambarkan binatang, tetapi sesungguhnya mau menunjukkan atau mewakili bagaimana mentalitas dari manusia yang tampak seperti perilaku manusia saat ini. Ya, ini sesuatu hal yang tentu menjadi sebuah perenungan yang mendalam bagi kita kalau sikap dan perilaku manusia hanya karena untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dengan berbagai cara dia bisa lakukan. Seperti gambaran binatang ini, dia menerkam musuh-musuhnya. Kalau dalam setiap pemilihan, misalnya saat kampanye, ya biasanya para kandidat itu biasa dalam kampanye berusaha untuk menjatuhkan lawan supaya orang beralih untuk memilih dirinya. Ya. Dengan berbagai cara dia bisa lakukan, mencari kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan, kekurangan. Lalu kemudian dia bisa bagaimana untuk menonjolkan dirinya. Manusia seperti itu digambarkan sebagai, ya dalam penglihatan Daniel ini, sebagai binatang buas. Ingin membangun sebuah kekuatan dalam kesombongan. Ya, atau istilah yang biasa kita dengarkan, kapitalis. Ya, dia rakus dan egois. Dia hanya berpusat pada soal materi, soal uang, untuk bagaimana membangun sebuah kekuatan, sebuah kekuasaan. Ya, ini menjadi sesuatu hal yang sangat bahaya kalau itu akan terus berkembang dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kalau misalnya hanya dalam pemilihan, ya kepala-kepala daerah atau kepala lembang, lalu kita membangun cara-cara seperti ini, ya sebuah hal yang tentu sangat disayangkan ketika punya mentalitas seperti yang digambarkan oleh Daniel dalam penglihatan ini. Dia berusaha untuk bagaimana menaklukkan orang lain, menaklukkan manusia yang lain supaya dia dapat berkuasa atas mereka. Tetapi ya, hal yang menarik melihat akhir dari penglihatan Daniel ini dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-14, bagaimana konsekuensi yang harus dialami oleh kerajaan-kerajaan atau orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik, bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka melalui sidang pengadilan. Sekali lagi bahwa konsekuensi dari sikap yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka lewat sidang pengadilan. Dan kemudian yang kedua, bahwa masa kejayaannya akan berakhir, tidak akan kekal. Semuanya pasti akan ada waktunya. Semuanya pasti akan berakhir. Nah, penglihatan ini mau menekankan dan mau memperlihatkan kepada kita bahwa sehebat apapun manusia dalam membangun sebuah kekuatan dan kekuasaan, selalu pasti akan ada keterbatasannya. Dan justru disitulah kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa sesungguhnya disitulah titik kelemahan orang itu. Ya, kalau kita bijak untuk melihat, orang melakukan dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan sebuah kekuasaan, justru kita yang bisa berpikir secara baik, kita mau mengatakan bahwa justru ini kelemahannya. Apalagi kalau sudah membagi-bagi uang atau dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan dukungan, intimidasi atau ancaman bagi ya orang lain. Sekali lagi bahwa justru disitulah kita mau mengatakan bahwa ini kelemahan orang itu.
manusia pasti akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan, setiap apa yang dilakukan. Ya, hanya persoalannya kalau misalnya hal itu bukan menjadi sesuatu hal yang menjadi ketakutan bagi mereka, hal yang dipikirkan bagi mereka bahwa apakah ini sesuatu hal yang salah yang saya sedang lakukan, apakah ini sudah hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi hal itu kadang tidak lagi dipikirkan ketika motivasinya hanya untuk bisa mendapatkan kedudukan, jabatan, dan sebuah kekuasaan. Dia tidak berpikir lagi bahwa apa salah mote apa kadake mote tekopogo ote. Ya. Hanya untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Karena itu Daniel juga bagaimana menggambarkan bahwa ada satu kerajaan yang tidak dibatasi oleh waktu, yang tidak akan lenyap, sebuah kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan ini bagaimana dia menggambarkan di mana di dalamnya yang akan tampil dan yang akan muncul, yang dijelaskan oleh sendiri kepada Pilatus dalam bacaan kita dalam Injil Yohanes pasal 18 tadi, bahwa dia yang disebut sebagai raja, yang oleh Pilatus pun mengatakan tentang siapa sesungguhnya dia, bahwa dia adalah raja, tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Ketika Pilatus mengatakan tentang bagaimana dia menyebut Yesus sebagai raja, engkau ke raja ini, dan Yesus mengatakan engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Tetapi sekali lagi dia mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Tetapi sebuah kerajaan yang akan dia jalani, kerajaan yang tidak berakhir, tidak ada batasannya, tidak dibatasi oleh periodisasi atau batasan waktu, tetapi dia akan menjadi raja di atas segala raja. Jawaban Yesus bahwa untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dalam dunia, untuk mau memperkenalkan dan menyaksikan tentang sebuah kebenaran yang akan dinyatakan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah sesungguhnya orientasi dari sebuah kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak berpusat pada sebuah kekuasaan dan sebuah jabatan semata-mata, tetapi sebuah kerajaan yang di dalamnya akan sungguh-sungguh bagaimana menyatakan sebuah kebenaran dan keadilan. Dan itulah yang akan diperlihatkan, yang akan dipertontonkan oleh Yesus sebagai seorang raja yang sungguh-sungguh memerintah. Kerajaan kekal yang digambarkan dalam semua bacaan kita ini, kita akan melihat tentang bagaimana sebuah kebenaran yang sungguh-sungguh akan dinyatakan, bahwa apa yang dilakukan, apa yang diperbuat sebagai seorang yang diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini, sebagai seorang raja, dia akan memerintah secara adil dan bijaksana, tanpa ada kepentingan-kepentingan yang lain, tanpa ada
hal-hal yang ingin dicapai di dalamnya, bahwa semata-mata dia mau supaya punya jabatan dan kekuasaan, bahkan harapan-harapan seperti bagi orang lain, bagaimana dia mau membangun sebuah kekuatan, sebuah kekuasaan untuk memperkaya dirinya dan juga bagi keluarganya. Tetapi tidak seperti itu yang akan ditunjukkan dan akan diperlihatkan oleh Yesus sebagai Raja yang kekal. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tantangan dan juga sekaligus menjadi tanggung jawab kita bersama-sama bagi siapapun, entah itu keluarga atau rekan kita atau sahabat kita, ketika menginginkan sebuah posisi atau jabatan dengan berbagai cara-cara yang tentu tidak baik. Tentu ini menjadi sebuah hal bagi kita untuk bagaimana saling mengingatkan bahwa sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak akan pernah kekal. Semuanya akan ada batasannya. Sehingga ketika ada kesempatan yang sesungguhnya diberikan kepada kita, bagaimana kita sungguh-sungguh melihat dan meneladani Yesus sebagai seorang Raja, untuk sungguh-sungguh bagaimana menyatakan keadilan, bagaimana menyatakan sesuatu hal untuk membangun sebuah hal yang baik dalam kehidupan yang kita jalani bersama-sama. Sekali lagi bahwa ketika kita diberikan kesempatan, ketika Tuhan mengaruniakan jabatan apapun, entah dalam sebuah pemerintahan atau jabatan-jabatan dalam sebuah organisasi, kita melihat bahwa sesungguhnya itu adalah merupakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bagaimana kita menyatakan pelayanan, bukan kesempatan untuk bagaimana kita menyatakan kekuasaan kita, untuk bagaimana memperkaya diri atau memberikan kesempatan kepada keluarga-keluarga kita. Karena semuanya pasti akan berakhir. Hanya Kristuslah Raja yang kekal, yang akan memerintah dalam sepanjang kehidupan kita bersama-sama. Mari bersama kita senantiasa menyerahkan kehidupan kita. Mari bersama-sama kita melakukan semua apa yang baik, semua yang berkenan, memaknai setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama telah kita merenungkan firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kita bahwa hanya Kristuslah Raja yang kekal, Raja yang akan terus memerintah dalam kehidupan kita, yang sungguh pasti akan menyatakan kebenaran. Sehingga bagaimana kita meneladani dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, meneladankan Sang Raja sebagai sosok yang akan sungguh-sungguh menyatakan keadilan, kebenaran dalam kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kita bersama. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti di awal tadi kita bersama mendengarkan bahwa kita saat ini berada pada akhir tahun gerejawi, dan juga kesempatan bagi kita bersama-sama untuk mengenang keluarga, anggota jemaat yang telah meninggalkan kita dalam sepanjang tahun
gerejawi dari Desember 2020 sampai pertengahan November di akhir tahun gerejawi 2021 ini. Di akhir kalender liturgi ini kita diberi kesempatan untuk mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka telah mati. Mereka telah meninggalkan kita, tetapi cinta kasih itu tidak akan pernah mati. Keluarga kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, Bapak Alfianto Sapan Bortoding, Bapak Yusuf Salino Pabuaran, Bapak Penatua John Kiang, Ibu Marta Sesa, Ibu Dina Toding Barre, Bapak Diaken Ishak Pairunan, Ibu Lois Rapa Watasik, Bapak Peter Lebang, Bapak Peter Pasang Rambung, Bapak William Aja, Bapak Victor Iwan Papayungan, saudara kasih kita Nofredo Misangkitandek, Bapak Andarias Mile, Bapak Aris Melolo, orang tua kasih kita Nenek Seli, orang tua kasih kita Ibu Elizabeth I, Ibu Desi Nova Saranga, orang tua kasih kita Christina El Palalangan, saudara kasih kita Bapak Joni Pasola, Ibu Damaris Bani, Ibu Miska Tikulimbong, orang tua saudara kita Bapak Yunus Pamirding Noble, saudara kekasih kita Fajar Pratama Pongsapan, orang tua kekasih kita Bapak PT Pelangan, saudara kasih kita Marliani Dani, orang tua kekasih kita Bapak Irmia Madeten, orang tua kekasih Bapak PT Pasaring, saudara kasih kita Ibu Mariana Landek Rantesalu, dan juga rekan sepelayanan kita Bapak Penatua Daud S. Pongsapan. Mungkin masih ada keluarga kita, saudara-saudara kita, rekan kita dalam sepanjang tahun kalender gerejawi ini Tuhan telah panggil dari kehidupan keluarga, jemaat, dan persekutuan kita. Sekali lagi bahwa mereka telah meninggalkan kita, tetapi cinta kasih itu tidak akan pernah pudar dari tengah-tengah kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena anugerah Tuhanlah mereka yang telah meninggal dapat menjalani hidup selama mereka diberikan kesempatan di dunia ini. Dan saat ini kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit kedukaan atau hendak mendoakan mereka. Tidak demikian. Kita mengenang mereka untuk mensyukuri kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, serta bagaimana kita membangun kesadaran diri bahwa hidup ini akan berakhir. Dan karena itu, selagi masih ada waktu, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan
kehidupan anugerah Tuhan ini. Setiakah diriku padamu? Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari bersama kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya Bapa di surga, di akhir tahun gerejawi ini kami datang merenungkan, kami datang bersama-sama diajak untuk bagaimana kami sungguh-sungguh meneladani Yesus yang adalah Raja yang kekal dalam hidup kami, yang memerintah sepanjang kehidupan kami. Dia Raja yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran dan keadilan. Dia Raja yang sungguh-sungguh ingin membangun sebuah kehidupan yang baik di tengah-tengah hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu bagi dunia, bagi kami semua. Karena di dalam Yesus Kristuslah sesungguhnya kami boleh beroleh hidup yang kekal. Kami sungguh merasakan bagaimana kebenaran dan keadilan Engkau sungguh nyatakan bagi kami. Dan juga menyadari akan setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami ketika Engkau memberikan sebuah jabatan, kedudukan bagi kami, bahwa sesungguhnya itu hanyalah sementara, semuanya akan berakhir. Sehingga bagaimana kami mempergunakan dengan baik waktu, kesempatan, kedudukan, jabatan yang Engkau anugerahkan sebagai sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh boleh kami laksanakan dengan baik. Juga Tuhan, Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mengenang jemaat-Mu, keluarga kami, sahabat kami, rekan kami yang telah meninggalkan kami. Tuhan telah menyatakan kasih bagi mereka. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi mereka. Dan biarlah itu ya Tuhan, kesempatan yang Engkau sudah karuniakan ketika mereka pun meninggalkan kehidupan persekutuan kami, akan tetap merasakan sebuah kasih sayang yang Tuhan akan tetap menyatakan bahkan ketika Yesus datang kembali. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan persekutuan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami bersama. Berdoa untuk segenap jemaat-Mu dalam perjalanan hidup, dalam berbagai pergumulan tantangan yang sedang dialami saat ini. Secara khusus ya Tuhan, jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat. Secara khusus ya Tuhan, yang ada dalam warta jemaat ada 28 orang, juga bersama orang tua kami
Bapak MR Basongan, Ibu Margareta Pabara, Bapak Aman Parore, dan juga Bapak Peter Hatfield yang menjalani operasi hari ini di Australia. Dan mungkin masih ada orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami, mereka saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal pergumulan mereka, beban mereka, harapan untuk boleh sembuh dari sakit mereka. Biarlah Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka, Tuhan, berkat-Mu bagi mereka. Kiranya boleh sembuh dari sakit penyakit mereka melalui perawatan, melalui obat-obatan yang mereka boleh terima. Juga kami berdoa mereka yang saat ini dalam duka oleh karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka, Tuhan hiburkan mereka. Orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan pelihara kehidupan mereka, tetap menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Berdoa untuk segala usaha pekerjaan yang Engkau sudah karuniakan bagi jemaat-Mu. Berkati semua usaha pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka mensyukuri segala berkat anugerah yang Engkau nyatakan bagi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan, berkati Tuhan, berikan yang terbaik bagi mereka melalui perjuangan mereka demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Kami boleh bersyukur ya Tuhan untuk setiap umur yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami. Bersama dengan beberapa jemaat Tuhan hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Terima kasih bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan pemberkatan nikah kepada saudara kasih kami Mikael Pungutan Tondok dengan saudari Reni Sangungallo, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 November di Jemaat Malango. Kami serahkan semuanya Tuhan, Engkau berkati kedua saudara kami, keluarga kedua belah pihak. Biarlah kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan sukacita. Engkau memberikan waktu, kesempatan bersama keluarga menikmati sukacita ini. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kami. Berkati, berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka dimampukan untuk boleh menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa negara ini. Terutama Tuhan, bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Biarlah Tuhan, Engkau yang menghiburkan, menguatkan mereka yang ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka, keluarga mereka. Memberkati mereka yang dirawat oleh karena bencana ini. Bahkan ya Tuhan, Engkau boleh memakai setiap orang untuk boleh saling berbagi kasih ketika mereka sedang mengalami bencana ini, untuk membantu mereka dalam menghadapi pergumulan yang begitu berat yang sedang mereka alami oleh karena situasi, karena kondisi yang mereka alami saat ini. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersekutu bersama. Terima kasih untuk semua yang Engkau boleh pakai malam hari ini, bersama dengan Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 3, bersama dengan Kantoria, tim akustik, bersama dengan tim multimedia, segenap pengerja gereja dan semua yang Tuhan boleh pakai. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan kami. Semuanya demi hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Sementara Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami. Tuntun sertai peliharakan kehidupan kami ya Tuhan. Tibakan dengan selamat sejahtera, dan biarlah di sana nama Tuhanlah yang dipuji dimuliakan. Ini doa kami. Ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami, terima dengarkan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa Aku adalah Raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Bersamamu Bapa. saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, adakanlah senantiasa hidupmu kepada Raja di kerajaan kekal. Dialah yang menjamin hidup dan masa depanmu. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah yang mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Kita kembali ke rumah kita masing-masing, dan selama sepekan ini kita mau
menyatakan kepada setiap orang bahwa Yesuslah Raja di kerajaan kekal. Tiap orang harus tahu. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.